Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang loop rasio untuk persiapan penguasaan kuantitatif TBK 2022. Langsung saja kita lihat soalnya. Oke, jadi soal nomor 1 adalah Budi dapat mengecat tembok dalam waktu 10 jam. Sedangkan Adi dapat mengecat tembok dalam waktu 15 jam. Jika keduanya bekerja sama, maka pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu berapa jam. Jadi pertama kita lihat dulu. Budi kan 10 jam itu bisa menyelesaikan satu tembok. Jadi kecepatan Budi kalau 1 jam berarti 1 dibagi 10 ya. Berarti 1/10 tembok per jam. Jadi nanti kalau 10 jam berarti dia bisa ngecat satu tembok. Sedangkan Adi 15 jam itu satu tembok. Maka kecepatannya adalah 1/15 tembok per jam. Nah, karena keduanya bekerja sama, maka kita tambahkan kecepatannya. Adi sama Budi. Jadi kecepatan keduanya adalah 1/10 ditambah 1/15. Jadi ditambah kita samakan penyebutnya jadi 30. 10 ke 30 kali 3, berarti 1 kali 3, ini kali 2, 1 kali 2, 2. 3 tambah 2, 5/30 tembok per jam. Nah, kecepatannya itu 5/30 tembok per jam. Jadi kalau mencari waktu berarti pekerjaannya atau jaraknya ya, kita ambil satu tembok, kecepatannya 5/30. Berarti per 5/30. Jadi ini dibalik jadi 30/5. Itu sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang 6 jam, yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah tandon air berisi air 3/5 dari tingginya. Jika ditambahkan 15 liter air, maka tinggi air menjadi 3/4 tinggi tandon air. Maka volume tandon air tersebut adalah, nah jadi kita misalkan dulu tandonnya itu volumenya T gitu ya. Terus diisi air 3/5-nya, berarti 3/5 T. Nah, ditambahkan 15 liter, berarti kita tambahkan 15 liter, itu sama dengan 3/4 tandon air, sama dengan 3/4 T. Nah, jadi kan ini ada T, ini ada T, kita pindah ini ke sini, jadi 3/4 T dikurangi 3/5 T. Jadi ini disamakan penyebutnya jadi 20, ini kali 5 jadi 15, ini kali 4 jadi 12. Jadi 15 kurangi 12 sama dengan 3/20, 3/20 T. Jadi T-nya sama dengan ini ke sini kali 20, 3-nya ke bawah. Jadi 20/3 kali 15 sama dengan 3, ini sama 15 jadi 5 ya. 5, 20 kali 5 jadi 100. Jadi volume tandon air itu adalah 100 liter. Yang C. Nomor 3. Jika satu kaleng cat orange dibuat dengan mencampur 1 liter cat merah dan A liter cat kuning, dan campuran 5 liter cat merah dan 3 liter cat kuning dapat menghasilkan cat orange. Di A ini berapa liter cat kuning? Yang ini di sini 3A sama 4. Jadi kita cari A-nya ini berapa ya? Nah, kan di sini dikasih tahu kalau 5 liter cat merah sama 3 liter cat kuning itu bisa membuat cat orange. Jadi perbandingannya merah banding kuning itu 5/3. Nah, kalau yang dicampur 1 liter cat merah, berarti berapa liter yang kuning? Pakai perbandingan yang ini. Ini merah kuning kan 5/3. Itu sama dengan
merah 1, kuningnya A, 1 per A. Nah, M per K ini kan kita udah tahu 5/3. Nah, ini ganti 5/3 sama dengan 1 per A. Ini kali silang jadi 5A, 3-nya kali silang jadi 3. Jadi A-nya itu sama dengan 3 dibagi 5. Nah, di sini kan ya diketahui 3 per A. Jadi 3A itu sama dengan 3 dikali 3 per 5. 3 kali 3, 9. 9 per 5. Nah, 9 per 5 sama 4. Masih besaran 4 ya. Jadi P lebih besar dari Q. Nah, jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 4. 2 tahun lalu umur Santi 20 tahun. Saat ini umurnya setengah dari umur Santi. 5 tahun lagi umur ini setengah dari umur Nia. Terus yang diketahui P-nya umur ini saat umurnya setengah umur Santi. Jadi kita cari umurnya ini sama umurnya Santi dulu. Nah, umur Santi kan 2 tahun lalu 20. Jadi umur Santi sekarang 22 tahun ya. 20 ditambah 2, 22. Terus saat ini umur Mia setengah dari umur Santi. Nah, berarti saat ini umur Santi kan 22. Berarti umur Mia setengahnya umur Santi. Jadi setengahnya kali 22. Itu 11 tahun. Terus selanjutnya 5 tahun lagi umur ini setengah dari umur Mia. Nah, ini 5 tahun lagi berarti umur Mia berapa? Kan sekarang 11. Jadi 5 tahun lagi itu 11 tambah 5 ya, 16. Nah, umur ini itu setengahnya berarti setengah kali 16. Jadi sama dengan 8 tahun. Nah, berarti ini kan 5 tahun lagi. Umur ini itu 8 tahun. Jadi umur ini yang sekarang itu adalah 8 dikurangi 5, yaitu 3 tahun. Jadi umur Rini itu 3 tahun, umur Santi 22 tahun, yang umur yang sekarang. Jadi kita cari pada saat berapa umur Rini itu setengahnya dari umur Santi. Nah, berapa tahun lagi? Jadi kita misalkan X tahun lagi. Nah, ini 3 ditambah X. Ini umur ini 3 tambah X per umur Santi 22. 22 tambah X itu sama dengan 1 per 2. Jadi umurnya Rini itu setengahnya umurnya Santi. Ini kita kali silang. Jadinya 2 kali 3, 6. 2 kali X, 2X. Yang ini kali silang, 22 tambah X. Nah, X-nya kita pindah ke sini, jadi 2X dikurang X, jadi X. 22 dikurangi ini pindah ke sini. 22 dikurangi 6. Jadinya 16. Jadi 16 tahun lagi umurnya itu, umur ini itu setengah dari umur Santi. Jadi umur ini sama dengan 16 tambah 3. Jadi sama dengan 19 tahun. Jadi umurnya ini 19 tahun, umurnya Santi 38 tahun. Nah, berarti P-nya ini umur ini ya. Berarti umur ini 19, P-nya 19, Q-nya 15. Jadi P lebih besar dari Q ya. Jawabannya yang A. Oke, sekarang soal nomor 5. Perbandingan jumlah permen tono dan tini adalah 11/2. Sedangkan perbandingan jumlah permen toni dan tini adalah 10/3. Manakah hubungan P dan Q yang sesuai informasi tersebut? Jadi yang ditanya itu P itu perbandingan jumlah permen tono dan toni, Q-nya 20/33. Jadi kita punya tono banding tini 11/2 dan toni banding tini 10/3. Jadi kita tukar ininya yang ini, kita pilih sini. Jadi tono tini toni. Tono banding tini 11/2. Nah, ini tini banding toni, berarti tini dulu ya, 3
Tony-nya 10. Ini 10, 3 banding 10. Nah, ini kita samakan. K-nya berarti 2 sama 3 itu 6 kan ya. 6. 2 ke 6 dikali 3. Berarti 11 kali 3 jadi 33. Yang ini 3 jadi 6 kali 2 kan. Berarti 10 kali 2. Jadi perbandingan Tono, Tini, dan Tony itu 33 banding 6 banding 20. Nah, ini yang ditanya Tono dan Tony ya. Jadi Tono, Tony. Jadi 33 banding 20. Nah, 33 per 20 sama 20 banding 33 kan besaran P. Berarti jauhnya P lebih besar dari Q. Atau yang A. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.